Selamat datang di Jalan Ninja. Kenalin, gue Acong dan temen gue Atik. Kita bakal ngobrol bareng orang-orang luar biasa yang memilih jalan suksesnya sendiri. Dan tamu perdana kita kali ini adalah seorang guru. Selain seorang guru, dia juga sukses dikenal sebagai MC handal. Yuk kita kulik-kulik kisahnya. Tamu pertama kita. Bapak Atik, Pak Cong. Terima kasih waktunya Pak Siap. Ridwan Juliansah. Luar biasa. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini ya. Iya dong. Di tengah-tengah kesibukannya yang sangat luar biasa. Padat sekali tamu kita yang satu ini. Iya, betul. Gimana, sehat Pak Ridwan? Alhamdulillah Pak Atik sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih? Yang jelas karena kesibukan sehari-hari ngajar ya sibuknya ngajar. Kalau weekday kadang-kadang kalau ada job nge-MC ya nge-MC. Luar biasa. Gitu dong. Siap. Betul. Sekarang kan weekend nih kita nih. Oke. Pak Ridwan lagi nggak ada ini MC nih. Kebetulan memang hari ini kan udah schedule-nya ya kita buat podcast. Mas. Jadi kalau ada Disempat-sempatkan ya. Disempat-sempatkan Aduh. lah. Kalau misalkan ada job cancel dulu untuk hadir di sini dong. Tamu pertama, episode pertama. Sayang dong kalau nggak hadir dilewatkan, betul nggak? Iya, betul. Oke. Oke, Pak Ridwan, bisa diceritain dulu nggak? Kenapa sih Pak Ridwan memilih profesi sebagai guru? Oke. Padahal kita tahu lah, sama-sama tahu lah, Iya. guru itu kayak gimana sih di Iya. Indonesia inilah gitu. Betul. Pak Ridwan. Yang pertama gini Pak Atik, awal mulanya saya tidak terfikirkan mau jadi guru sebetulnya. Oh iya. Dan tidak ada cita-cita jadi apa waktu kecil jadi guru, saya tidak ada jadi guru sebetulnya lah. Karena di latar belakang dari keluarga pun saya bukan latar belakang dari guru awalnya itu, tetapi saya ujug-ujug imannya mungkin ke sejarah syariat. Menjelang syariat ujug-ujug jadi guru di latar belakangi dari sebuah ekstrakurikuler, tahu sendirilah. Mungkin kan kalian teman-teman SMA lah gitu ya. Teman-teman seperjuangan SMA, aktivitas sehari-hari biasanya di SMA kan maksudnya sok pramuka dan sebagainya. Awalnya di situ sebetulnya. Iya. Awalnya di situ pertama jadi guru itu ya ngelatih pramuka dulu. Iya. Oke, makanya teman-teman nih yang ekskul pramuka tetap semangat rajin pramuka karena itu berguna banget terus terang sampai saat ini. Oke, gitu ya. Stay tune bener. Tekuni di bidang apapun ekstrakurikuler kalian karena ya nggak kepikiran saya pun jadi guru. Akhirnya di Jalan Pramuka saya jadi guru. Awalnya jadi pembina pramuka, jadi guru olahraga, jadi guru kelas. Iya. Guru kelas dan apa namanya ada teman-teman waktu itu yang kuliah gitu ya. Saya juga kayaknya asik deh kuliah. Jadi ambillah kuliah di salah satu universitas lah ya, salah satu universitas, jadi sambil kerja sambil kuliah juga. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya diakui lah. Iya. Ya, sama ya. Diakui ya, udah diakui ya. Udah jadi ASN. Jadi ya, ASN. Walaupun honor udah berapa lama, aku hampir 10 tahun lebih ngehonor. 10 tahun lebih. 10 tahun Luar lebih. biasa. Kita ada di podcast ASN. Jadi Tadi ngomongin cita-cita kan. Nah, Ya. sebenarnya cita-cita awalnya apa sih Pak Ridwan cita-citanya? sebetulnya awalnya itu saya pengen jadi perbankan karena sebelum masuk kerja itu atau jadi pramuka itu saya sudah mau daftar dulu itu perbankan syariah waktu itu di salah satu universitas di daerah kita lah yang dekat gitu ya. Iya. Dan akhirnya lihat teman-teman saya ngajar jadi terbita ya. Jadi tertarik gitu ya. Jadi tertarik jadi ngajar ya, akhirnya saya putuskan untuk mengambil prodi pendidikan guru sekolah dasar. Iya. Gitu. Baik, Pak. Saya sedikit ini ya. Pak Ridwan kan udah kurang lebih mengajar 10 tahun dulu ya sebelum Betul. jadi P3, Kak. Betul. Nah, apa yang membuat Pak Ridwan bertahan selama 10 tahun ini? Sedangkan kita tahu sendiri guru honor itu kan kurang terperhatikan oleh Pokoknya pemerintah. lah. Betul, Aduh, betul kacau. Pak Atik.
Dari mulai saya mungkin bukan di sini nggak apa-apa ya? Boleh, Ya, mungkin boleh, Batik ya. boleh. Sampai Dari aja, mulai sampai honor aja. saya itu pertama kali itu honor 150.000 per bulan. Per bulan. Wah. Per bulan 150.000, naik 250.000, naik 300, terus naik karena ada kebijakan waktu itu untuk apa namanya honor bos sekitar 50%, Oh iya. naiklah. Dan itu terbantu banget. Dan mungkin teman-teman mungkin akan nanya nanti kenapa saya menjadi MC dan sebagainya, mungkin itu salah satu latar belakang Oh untuk iya. bertahan. Seperti Iya. itu. Jalan ninjaku. Oke. Oke. Siap. Mungkin bisa diceritakan nih Pak Ridwan. Kan biasanya guru itu mempunyai profesi sampingan lain lah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Betul. Nah, Karena bisa ya. Betul. Jual LKS kan. Nah, seger kan itu kan. Jual LKS. Terus jadi admin ini nih. Berenang. Ah, tiket berenang kan. Jual tiket berenang. Nah, itu yang digagas oleh salah satu pemerintah ya. Pemerintah yang sekarang gitu ya. Tidak dipungkiri bahwa ya dulu itu ada apa namanya LKS dan sebagainya, mungkin ini sebagai sebagai refleksi kita ya dulu saat menjadi guru sukuan. Ya jadi saya tuh harus punya kebutuhan sehari-hari. Kalau ngandalkan mungkin Batik ya samalah di bidang guru gitu ya. Iya. Kebutuhan sehari dengan gaji sekian, saya harus mencari kemana kan gitu ya. Iya. Terus yang berikutnya dulu sempat menjadi salah satu operator sekolah. Dan operator sekolah pun bisa dibilang dengan pekerjaan sejibun. Pekerjaan sejibun tetapi tidak berbanding lurus Pendapatan segini. dengan pendapatan. Makanya teman-teman yang jadi operator sekolah sampai sekarang ini wah luar biasa. Semangatnya ya. Dengan sampai weekend, weekday itu dicat pekerjaan ya. Itulah dari pekerjaan operator dan sebagainya. Jadi kira-kira apa ya yang memang melatar belakangi dengan suara atau mungkin hobi saya gitu, passion saya di bidang public speaking ya bisa dibilang seperti itu. Beda deh, saya merana ke Master of Ceremony. Ih, Ya, mantap. seperti itu. Sekarang ngajar di mana, Pak Ridwan? Sekarang saya mengajar di salah satu sekolah negeri SDN Cipayung 1 Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dulu sebelum sebelum fokus di MC gitu ya. Ya. Saya itu mengajar di beberapa tempat, Pak Atik. Oh. SD, SMP, SMK, mahasiswa mungkin ya kalau menerima saya. Dalam satu waktu Dalam itu. satu waktu, tetapi alhamdulillah setelah mungkin saya fokuskan di dua ini ya. Di dua ini, yang pertama mungkin saya tetap tupoksi saya sebagai guru ya, saya tidak meninggalkan itu. Iya. Dan berikutnya ada sebagai Master of Ceremony tadi MC. Seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi fokusnya di situ. Nah, berarti ini nih yang menarik nih. Kita mulai menarik kan. Profesi sebagai guru. Ya, guru tadi guru mencari sampingan. Nah, sampingannya ini agak melenceng sebenarnya kan. Tiba-tiba jadi MC gitu. MC, Nah, betul. Apa sebenarnya trigger pertama kok bisa jadi MC? Udah gitu lebih banyak sekarang MC nikahan lagi. Kan spesifik MC nikahan. Agak mengagetkan gitu. Oke. Gimana ceritanya? Sering ngebesan kayaknya. Kayaknya gitu karena sering ikut ngebesan Oke, jadi yang pertama mungkin itu ya, sedikit kebiasaan ngebita kayak ini MC. Tapi lebih terpanti kalau dulu kan di sekolah dasar itu ada seni budaya sebetulnya. Jadi ada seni gitu berkaitan tentang nari, ekskul nari gitu ya. Nah kebetulan di salah satu sekolah saya tempat ngajar dulu itu ada ekskul tari yang berdasar dari sanggar. Nah sanggarnya boleh saya sebutkan di sini ya. Boleh. Oke, Sanggar Dewangga. Nah itu Sanggar Dewangga pertama kali saya merintis atau mungkin pertama kali saya terjun di dunia MC perweddingan itu adalah berkat salah satunya adalah jalan dari Sanggar Dewangga. Nah dari penari tadi kan pelatihnya itu dari Sanggar Dewangga tuh. Iya. Nah kebetulan kepala sekolah saya yang dulu pokoknya mah sebelum kabudak guruna kudu bisa nari. Nah gitu iya, Pak Atik. benar. Jadi saya belajar nari dan itu juga saya job dis juga Pak Atik. Jadi sebelum ke MC itu saya jobnya ngambilnya nari Pak Cong. Gitu Pak Cong ya. Nari ya lumayan lah, ada job-job setiap hari Sabtu Minggu gitu ya, di weekend gitu ya. Saya ngambil nari
Iya. gitu. Walaupun sekarang mungkin gerakan-gerakannya ya masih ingat sedikit-sedikit lah. Gak mungkin saya peragakan di sini ya, nanti Meja udah terbalik nih meja nih. bisa terbalik. Seperti itu, dan MC wedding ditawarilah oleh Sanggar waktu itu. Pak Ridwan, coba deh tekuni MC wedding, kebetulan nih Sanggar kekurangan personil untuk MC wedding. Akhirnya disitulah belajar bagaimana, terutama kan ada di Sunda itu kan ada ngidung ya, tentang sawer-sawer penganten, ngidungnya seperti apa, saya belajar di situ. Dan akhirnya ya bisa manjang seperti sampai sekarang ini. Dan Jadi- sebetulnya bukan MC wedding ya, sekarang udah merambah ke apa namanya, MC hiburan, Bang, ya. MC hiburan. MC apa namanya, outbound dan sebagainya. Ya mungkin Oke, silakan hubungi di sini ya. Betul ya, MC. memulainya dari MC wedding gitu, Bang. Ya, mulainya MC, berarti mulainya yang pertama gini Pak Cong, kita kan mulai dari lingkaran terkecil dulu lah. Ya. Oke, lingkaran terkecil. Jadi dulu itu saya sebetulnya mulai belajar MC itu adalah MC seremonial kedinasan. Jadi MC seremonial kedinasan. Jadi kalau ada acara kedinasan gitu ya, saya coba tampil di situ, dilatihnya. Terus berikutnya adalah memimpin kegiatan-kegiatan di sekolah. Iya. Jadi kayak spiral saja mungkin ya. Spiral dari hal terkecil gitu ya, sampai mungkin sekarang meranah ke MC wedding dan ke IO sebetulnya. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin Pak Ridwan bisa diceritain dulu nih, awal pertama nge-MC itu di mana dulu nih? Apa dari sekolah dulu? Oke. Atau gimana gitu? Ya. Apalagi mulai ke MC kawinan nih, nikahan nih, gimana tuh? Di Yang mana pertama dulu? mungkin mulai public speaking itu saya diasah dari mulai semenjak sekolah. Mulai sekolah. Kalau public speaking ya, Iya. public speaking itu mulai berbicara di depan umum, di depan audiens itu sebetulnya sudah belajar di semenjak sekolah tadi, ekskul tadi, di ekskul pramuka dan sebagainya. Iya. Terus terjunlah ke mungkin pekerjaan. Pekerjaan saya mencoba mengatur kegiatan MC itu di acara kedinasan tingkat sekolah dulu saja. Misalkan kelulusan, setiap penuh kan ada kelulusan ya, kenaikan kelas, saya coba di situ pimpin, pandu. Terus berikutnya adalah kegiatan peringatan hari besar agama, Maulid gitu ya. Terus Isra Mi'raj atau keagamaan-keagamaan yang lain di situ. Kadang mungkin aktif di kegiatan MC perweddingan seperti itu. Oke, Pak Ridwan. Waktu awal jadi MC nih, apa reaksi orang-orang gitu kan? Taunya kan Pak Ridwan ini guru. Guru yang lebih sporty lah gurunya. Saya sih taunya dulu guru penjas gitu kan. Setelannya guru penjas banget gitu. Guru olahraga. Guru olahraga. Olahraga. Nah, apa reaksi orang-orang di sekitar gitu, murid, teman-teman gitu kan? Orang kan mengenanya Pak Ridwan ini tadinya guru ya. Betul. Guru yang sporty lah, guru penjas lah, guru penjas banget gitu. Tiba-tiba jadi MC nih. Apa sih reaksi pertama orang-orang gitu? Yang pertama, justru saya tidak memperhatikan pendapat orang ya. Tapi saya lebih fokus kepada bagaimana saya menekuni profesi ini. Ya karena mungkin teman-teman atau mungkin murid-murid tahu itu hanya di status atau di medsos gitu ya. Oh ternyata Pak Ridwan tuh selain jadi guru, oh ternyata MC juga loh. Gitu. Karena ya bagian dari marketing lah, aku buat status, buat di media sosial seperti itu. Oh ternyata Pak Ridwan selain guru jadi MC juga ya. Oh rame lah. Boleh dong kalau anak aku nikahan sama Pak Ridwan yang MC-nya. Oh boleh. Nah, MC ulang tahun bisa mungkin. MC ulang tahun. Nah kalau gitu saya belum pernah Pak Cong. Belum pernah ya MC ulang tahun, saya harus dandan badut kayak. Jadi badut ulang tahun ya. Badut ulang tahun. Karena itu sepaket MC ulang tahun plus badut ulang tahun. Oh iya, benar. Job favorit mungkin jadi MC apa nih yang selama ini yang paling nyaman gitu kalau jadi MC? Yang paling nyaman sih sebetulnya MC wedding ya. Di wedding. MC wedding. Tapi untuk wedding ini hanya spesialis Sunda aja gitu atau adat lain udah pernah gitu? Kalau untuk sekarang lebih kepada fokusnya adat Sunda. Sunda. Adat Sunda saja seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih ke merambah Banyak budaya-budaya ya, apa namanya budaya-budaya adat-adat lain ya. Oke. Adat lain. Udah ada panggilan di luar daerah nih buat MC Pak Ridwan? Kebetulan saya itu daerahnya paling yang dekat saja ya. Masih ke Jabodetabek lah. Oh, Jabodetabek. Jabodetabek. Paling jauh lah berarti di mana paling jauh? Paling jauh Bekasi, Depok lah. Oh. Oh gitu, Bekasi, Depok. Berarti udah sampai ke Jakarta adat lah. Betawi juga ya di sana ya? Ya, betul. Palang pintu dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang lebih fokusnya di Sunda. Oh, lebih fokusnya di Sunda. Iya. Pak Ridwan nih,
seperti itu. Bisa dibilang sekarang dua kegiatan yang ditekuni sama Pak Ridwan ini kan sudah menghasilkan, sudah menjanjikan. Alhamdulillah, betul. Dapur ngebul wae lah gitu ya. Amin. Tapi kalau disuruh milih nih, kira-kira mau MC atau tetap guru? Karena saya dibesarkan di guru dan di MC pun nyaman, berarti tidak bisa dipisahkan. Guru ngajar, terus MC juga jalan. Tapi saya lebih dominan karena memang saya fokusnya di ngajar, saya lebih fokus di ngajar Pak Atik. Jadi kalau MC wedding itu rata-rata saya ngambilnya weekend. Lebih fokusnya Sabtu Minggu lah. Jadi tidak mengganggu. Jadi tidak mengganggu aktivitas ya, aktivitas minggu. Jadi kalau weekday itu rata-rata saya lebih fokus dengan anak-anak saya di sekolah. Gitu, dan anak peserta didik saya. Jadi mungkin begini kali ya, profesinya guru tapi penghasilannya MC mungkin. Pas kan? Cakep kan profesi guru, penghasilan MC ya. Mantap, mantap kali Pak Ridwan. Betul. Oke, menurut Pak Ridwan, hubungan ada mirip-miripnya nggak sih pekerjaan sebagai guru sama MC gitu? Kan sama-sama public speaking, tapi lebih nyaman di mana sih Pak Ridwan itu? Betul. Guru itu kan lebih, tadi seperti yang Pak Adik sampaikan ya, lebih banyak interaksi public speaking dengan anak. Jadi ya bisa dibilang 11-12 lah antara guru dengan MC gitu ya. Kalau di kelas atau di sekolah saya lebih fokus audiensnya adalah anak-anak saya. Gitu kan, audiensnya anak-anak. Di dalam kelas saya bermain dengan anak-anak, belajar dengan anak-anak. Coba bedanya kalau di MC mungkin audiensnya adalah secara masyarakat umum ya. Itu ada tokoh masyarakat, ada pejabat, ada masyarakat umum dan sebagainya. Itu aja sih perbedaannya. Sisanya makanya sejalan nih MC dengan guru itu ya adalah sama-sama public speaking. Iya, benar. Masih bisa beriringan Masih ya. bisa beriringan. Iya, Gitu. Tapi ini nih Pak Ridwan, kan kalau di acara nikahan Sunda gitu yang sering saya hadiri ya, saya sering hadiri MC nikahan Sunda tuh kebanyakan hampir sama lah semuanya, jokes-jokesnya lah, ya kan? Jokesnya tuh udah kebaca banget gitu. Bosan kan diputer-puter. Gitu ya. Ngepes kendang bucat gitu ya. Gitu. Kebaca banget gitu kan. Itu tuh emang by script gitu atau emang bisa improvisasi ya. atau jenuh nggak sih sebenarnya? Harus nyari nggak gitu? Kira-kira kemana nih jokesnya nih biar lebih mantap gitu? Apa emang udah begitu aja mentok gitu? Jadi kalau di MC wedding itu terutama tentang keadatan itu lebih kepada ada pakemnya gitu ya. Kalau pakemnya mungkin ada runtutannya. Kalau acara misalkan sebelum akad gitu ya, sebelum akad kan itu seremonial banget ya. Jadi lebih kepada pakem-pakem itu gitu yang harus dijalankan. Nah, berbeda lagi tadi mungkin yang Pak Chong bilang itu kan lebih kepada adat sawer gitu ya. Nah, kalau adat sawer itu kan lebih kepada apa sih mungkin teman-teman tentang sawer pengantin itu apa sih? Sebenarnya sawer pengantin itu isinya adalah nasihat-nasihat sebetulnya. Nasihat-nasihat kepada pengantin yang baru gitu. Bagaimana cara menghadapi rumah tangga gitu, pasang suami istri harusnya seperti apa kan gitu ya. Terus nasihat-nasihat orang tua, lebih kepada nasihat-nasihat saja sebetulnya isi dari sawer pengantin Sunda itu gitu. Kadang kan mungkin teman-teman yang lain apa sih ngidung-ngidung gitu, cuma ngidung nyanyi-nyanyi doang, tetapi disitulah letak mungkin isi gitunya, letak nilai-nilainya dari sawer pengantin itu. Seperti itu. Nah, sisanya mungkin biar diselingi gitu kan, karena Sunda namanya lebih kepada banyak bercandanya gitu ya. Benar. Sunda itu ya lebih banyak bercandanya, diiringi lah dengan jokes banyol tadi di situ agar berjalan dengan santai gitu ya, tanpa beban. Seperti itu jokes-jokesnya. Seperti itu Bapak Atik dan Om Acong. Ada tips gak nih kira-kira buat para sahabat ninja di luar sana gitu yang mau coba jadi MC gitu, merambah jadi MC, apa ada tips gak nih? Oke, mungkin pertama-tama pasti teman-teman akan grogi jadi MC, betul ya? Pasti. Ya, teman mungkin yang pertama gimana grogi jadi MC ya. Pemimpin upacara pun grogi kan? Ya, jadi MC mungkin yang pertama adalah grogi, tapi itu harus dilatih. Dan dilatihnya mungkin kata aku tadi, dilatihnya semenjak dari rumah.
Semenjak dari rumah, karena mungkin kenapa kita minder untuk berbicara di depan umum, karena yang pertama adalah ada psikologi yang rasa traumatis biasanya. Iya. Biasanya rasa traumatis itu mungkin sedikit share saja ya tentang bagaimana mungkin kita di dalam kelas itu kan bagaimana si anak ini bisa aktif, bisa mengurangkan pendapatnya gitu ya. Iya. Itu dimulai dari dalam kelas dulu, dari dalam kelas itu berawal dari rumah. Nah, terkadang kan dari rumah ini ya berikan anak-anak kita itu pendapat, bukalah luar selebar-lebar. Kadang gini, anak kenapa tidak melakukan pendapatnya? Karena sudah dijudge di rumahnya. Contoh misalkan, kenapa dia tidak bisa mengungkapkan pendapatnya? Contohnya di rumahnya misalkan atau di lingkungan tempatnya dia tinggal, si anak mengungkapkan pendapatnya, tetapi orang tuanya langsung aja tahu apa sih? Anak kecil tahu apa sih? Nah itu Iya, betul. apa bullying pertama gitu. Iya. Jadi bullying itu bukan hanya di sekolah, tetapi dihindari di rumah juga. Kita harus menghindari Lingkungan terdekat lingkungan dulu lah. terdekat dulu. Iya. Jadi biarkan ekspresikan dulu anak-anak itu sehingga tumbuh dewasanya itu akan percaya diri dia berbicara di depan umum. Terus berikutnya adalah kita harus sering melatih berbicara. Iya. Nah, kan kalau MC itu ada beberapa trik sebetulnya MC itu. Yang pertama adalah mental tadi. Nah, mental itu kan berkaitan dengan psikologi. Ya seringnya dilatih, maka mental itu akan muncul. Iya. Yang berikutnya adalah tentang kompetensinya. Kompetensi buat apa? Kita kan ada public speaking, punya keberanian, tapi bingung nih. Hanya keberanian saja, tapi bingung apa yang disampaikan. Karena apa? Keterbatasan wawasan tadi, Iya, Batik. betul. Kadang kan kita bingung nih mau bicara apa ya di depan itu. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan yang dipahami gitu. Iya. Kita mau bicara Kosakata apa sedikit nih? ya mungkin Bisa ya. jadi makanya MC itu yang paling saya sampai sekarang itu mungkin literasi, Pak. Literasi. Oke. Iya, Jadi literasi terkadang kan saya sedikit-sedikit mungkin seminggu sering buka update berita terbaru. Terus berikutnya adalah baca sedikit-sedikit buku-buku iseng-iseng sambil tidur. Jadi buat apa menambah wawasan, menambah betul. kompetensi dari Betul. kompetensi itu dari bidang Iya. public speaking tadi seperti itu. Iya. Tipsnya teman-teman harus percaya diri dan rajin literasi gitu ya Nah, kuncinya. Ya teman-teman tadi paling penting itu percaya diri untuk jadi Percaya MC itu. diri dan Lalu literasi. banyak belajar lah mencari literasi ya. Betul. Sumbernya banyak sekarang di mana-mana. Bisa Sumbernya di banyak, internet, literasi di digital banyak kok Iya. sumber berbagai gitu. Oke, Seperti Pak itu. Ridwan. Kira-kira Pak Ridwan punya tips nggak untuk teman-teman nih yang belum menemukan jalan ninjanya dan masih mencari nih jalan ninjanya gitu? Sebelum lanjut videonya, kita mau rekomendasiin tempat syahdu nih yang kita pakai syuting saat ini. Villa Bangkok. Dengan desain klasik yang elegan, Villa Bangkok punya halaman yang super lega buat main bareng, parkir yang luas, dan udara puncak yang sejuk. Tersedia 5 kamar tidur, 8 kamar mandi dengan water heater, 2 kamar bilas buat kamu yang habis renang, dan ruang keluarga untuk kumpul. Ada juga dapur lengkap buat masak bareng. Anak-anak bisa puas main di kolam renang, lapangan basket, dan untuk orang dewasa ada meja biliar dan tenis meja yang siap untuk dimainkan. Malamnya kamu bisa bakar-bakar ikan. Yang ikannya bisa kamu pancing sendiri, dan ikan di sini gratis untuk kamu yang booking villa. Siap liburan seru di puncak? Booking sekarang. Nah, yang pertama bagi teman-teman yang belum menemukan jalan ninjanya adalah yang pertama kita cari kesukaan kita dulu apa selain tempat kita bekerja. Hobinya apa, kesukaan kita apa sih, hobi saya itu apa sih gitu ya. Ya tekuni jalan-jalan yang apa namanya yang kita suka gitu. Karena apa, kalau pekerjaan kita sebagai hobi itu nggak akan terasa jadi pekerjaan kok. Oh iya. Hobi saja, karena mungkin saya hobinya cuap-cuap doang gitu ya. Cuap-cuap jadi ya Kayak ikan lohan ya. ada cuap-cuap gitu ya, jadi menghasilkan. Iya. Seperti itu. Yang pertama adalah cari hobi yang disenangi oleh kita dan tekuni itu selain pekerjaan kita saat ini. Gitu. supaya mungkin Seperti itu. jalaninya lebih ini ya lebih Lebih dari hati lah, enak, enjoy betul, karena kan enjoy hobi gitu, karena hobi nggak gitu, nggak terpaksa beban. gitu kan. Nggak terpaksa, jadi Ya, ya. tempat kita kerja nyaman Ya. dan melaksanakan atau kegiatan job di luar kerja pun ya jalan ninjanya akan lebih mengasihkan lagi dong. Iya betul. Iya, Betul gak? Yang paling Lebih mantap kan. itu hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. itu dia. Betul. Nah, terus ada tips gak juga buat kalau teman-teman di luar sana yang
misalnya ingin menjalankan dua profesi kayak begini nih, Betul. dua profesi gitu. Tipsnya apa sih supaya bisa berdampingan sama-sama gitu, dua-duanya jalan? Yang pertama ya jadi kita harus profesional di dua-duanya. Contohnya mungkin saya kan ngajar, ya berarti saya harus profesional di bidang ngajar saya. Dan saya mungkin berkoordinasi dengan pimpinan gitu ya, dengan pimpinan instansi tempat saya mengajar. Bu atau Bapak atau teman-teman, kalau di akhir pekan saya suka ada kegiatan ini, suka kegiatan itu, tetapi saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya. Karena tugas pertama saya adalah tetap mencerdaskan anak bangsa. Itu dia, mencerdaskan anak-anak teman-teman gitu, anak-anak saya di dalam kelas gitu ya, membersamai teman-teman anak-anak saya di dalam kelas dan di sekolah. Nah berikutnya saya suka mengatur schedule. Ya tentu jadwalnya harus matang, Pak. Harus matang, dan terutama dengan klien-klien saya ketika mau menggunakan jasa MC saya, Pak. Jadi saya harus atur dulu jadwal, Pak, tanggal sekian ya. Oke, tanggal sekian. Maka saya harus lihat dulu tuh schedule. Jadi Pak, saya tuh sekarang butuh Asri kayaknya. Boleh saya jadi manajer masa lowongan. Gitu ya, saya suka ada, makanya kemana-mana saya suruh bawa handphone, jadi ada tanggal di situ. Jadi kalau ada kegiatan saya lihat tanggal dulu, kosong, boleh di sekian. Termasuk hari ini saya sangat di note sekali. Tanggal hari ini Tamu pertama jam segini saya harus hadir di Jalan Ninja. Tamu pertama Jalan Ninja. Seperti itu tipsnya ya. Satu lagi nih, terakhir Pak Ridwan. Ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan yang amat sangat, pokoknya udah ultimate lah. Gak mungkin ditanyakan di mana-mana, mungkin ditanyakan di sini aja, Pak Ridwan. Ini pertanyaannya, apa harapan Pak Ridwan atas kehidupan Pak Ridwan sama ini sebagai guru dan MC? Apa sih harapannya? Gitu. Yang pertama harapannya ya mudah-mudahan apa yang saya laksanakan dan saya kerjakan setiap harinya ya bermanfaat untuk orang banyak sih, Pak. Itu intinya. Amin. Gitu ya, di dalam kelas saya mencoba membersamai anak-anak saya dengan penuh cinta ya tentunya ya, di dalam kelas anak-anak saya, dan anak saya harus nyaman ketika saya hadir di dalam kelas. Yang berikutnya mungkin di MC ya, yang pertama saya harus memberikan pelayanan yang terbaik dong buat klien-klien kita ya. Dan yang berikutnya dimanapun kita bertugas hanya sementara, Pak. Tetapi ucapan perilaku kita yang harus selalu dikenang, Pak. Jadi kita memberikan kesan yang baik dimanapun kita berada, memberikan nilai-nilai yang baik dimanapun kita berada, seperti itu. Oke. Siap. Terima kasih Pak Ridwan atas ceritanya yang sangat luar biasa. Inspiratif sekali. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman kita yang masih ragu dalam menemukan jalan ninja. Jalan ninja mau temukan ya. Oke. Buat teman-teman yang masih ragu gitu untuk melakukan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, bisa dimulai dari tadi hal simpel dulu lah. Kita mulai dari apa kerjaan kita ya kita kerjakan, digali lagi dari hobi aja, dari hobi yang menyenangkan supaya bisa jadi yang menghasilkan lah. Tadi seperti kata Pak Atik ya, hobi yang dibayar itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi nggak berasa kerja. Nah, jadi nggak berasa kerja. Ya. Ini ada merchandise sedikit Pak Ridwan dari kami, dari Moving Class ya. Wow, Moving Class Channel. Oke, baik teman-teman, silahkan saksikan podcast hari ini di mana di Moving Class Channel Moving ya. Class Channel, tuh ya. Kita lihat dong. Kontennya Jalan Ninja. Wow. Aku suka warna hitam memang. Cakep. Cocok. Cocok. Dengan Hitam stylenya udah putih cocok dengan nih, style udah kayak cocok. KDM. KDM. Ya, KDM. Bukan KDM, KRJ. Ya, KRJ. Ridwan Juliansyah. Oh, iya. Bukan Kang Deso mengajar. Asal bukan RSJ aja ya. Aduh, Rumah sakit janda. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Sukses Pak selalu Ridwan. ya, Pak Atik. Tetap sukses di pendidikannya, Om Acong pekerjaannya sukses. Amin. Amin. Ya, Pak Ridwan sukses juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya kehidupan, ya. sebagai guru dan untuk karirnya sebagai MC. Semoga semakin kondang, semakin membahana lah. Betul. Ya, membahana semakin terpampang nyata di mana-mana. Yang jelas bukan MC kandang Ya, ya. kalau MC kandang di depan kandang ayam. Oke, pemirsa, sekian dari kami episode pertama kali ini dengan bintang tamu kita yang luar biasa, Ridwan sebagai pengajar dan juga MC kondang. Kita bertemu lagi di
konten berikutnya. Jalan Ninja, ini jalanku. Ini jalanku. Cair karena wow.